Nanti kita akan bersama Coach Aida juga. Coach Aidanya sudah hadir di sini. Mungkin nanti banyak yang penasaran ya, apa sih hipnoterapi itu? Kemudian apa sih point of view itu apa sih dan apa relate-nya terhadap kondisi kejiwaan kita. Kemudian apa sih yang akan kita share sepanjang 2 jam ke depan kepada teman-teman. Karena di sini adalah kita sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama, eh, menemukan insight apa dalam kehidupan kita, dan melalui energi kita sendiri, kita mendapatkan solusi dan pencerahan ya, insya Allah. Baik, kita sambil menunggu, Kak Yasmin bisa di-share profil dari kami berdua. Teman-teman bisa sudah disediakan untuk alat tulis dan kertas berwarna putih ya. Sambil menunggu teman-teman lain yang sepertinya masih dalam perjalanan, nggak apa-apa. Nanti sekitar pukul 19 lewat 10 dan paling lambat 19 lewat 15 kita sudah mulai. Sudah bisa di-share Kak Yasmin?
Sudah bisa terlihat ya untuk video yang di-share. Ini perjalanan kami, Coach Aida dan saya juga Risma, dalam memberikan writing healing therapy, kemudian membimbing teman-teman untuk bisa memahami dan menemukan jati diri. Kami dari Mas Lama Media Mandiri, Mas Lama Publishing, teman-teman bisa follow juga Instagramnya @maslama_publishing, Mas Lama Media Mandiri. Selain memang memiliki program-program literasi kepenulisan seperti penerbitan buku, kemudian juga untuk belajar menulis fiksi dan non-fiksi, kami juga membuka self-healing writing therapy yang bisa dilakukan di sekolah, universitas, ataupun di corporate. Ya. Nanti beberapa menit ke depan kita akan mulai saja bersama Coach Aida, dan Coach Aida nanti akan memperkenalkan diri secara langsung nih ke teman-teman, apa yang akan di-share malam ini, dan apa yang akan teman-teman harapkan dalam acara di malam ini. Sudah pukul 19:10, kami masih menunggu 5 menit lagi ya teman-teman ya. Teman-teman yang sudah duduk di kursi sekarang bisa dipastikan untuk kelengkapan kertas putihnya, kemudian juga alat tulisnya, mungkin ada headsetnya, atau mungkin mengkondisikan posisi di tempat yang nyaman senyaman mungkin, di tempat yang aman, sehingga bisa mengikuti acara selama 2 jam ke depan dengan baik dan mendapat insight dari acara di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sudah menunjukkan pukul 19:10. Kita persilahkan saja untuk Coach Aida memperkenalkan diri sekaligus kita mulai acaranya saja. Untuk teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan, semoga nanti bisa lebih cepat untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Baik, silakan Coach Aida. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Boleh di chat di kolom komentar dari angka 1 sampai 10, seperti apa poin emosi teman-teman pada malam hari ini? 1 mungkin lelah sekali ya dalam bersemangat. 10 sangat excited. Boleh di chat di kolom komentar. Saya mau ngecek nih. Wah, 9 sampai 10. Kak Ilza, Kak Sela 9. Ada lagi 10, Kak Faza ada 10. Ya, ini kayaknya pada excited banget ya. Luar biasa banget hari ini. Karena saya yakin teman-teman yang hadir hari ini bukan teman-teman yang sedang merasakan depresi dan kehilangan, tapi teman-teman yang sudah berada pada posisi sadar gitu ya. Sadar bahwa berdamai dengan kehilangan itu sendiri. Wah, kok Michael ada 1001. Nah, 1001 malam kok. Ya, terima kasih. Ada Sarah juga 9. Ya, walaupun sudah menjelang malam ya, tapi teman-teman tetap bersemangat. Itu adalah hal yang sangat Coach Aida dan Coach Risma apresiasi, karena kehadiran teman-teman di sini adalah tujuannya berbagi bersama kita semua, sharing tentang pengalaman kita dan pengalaman teman-teman juga semuanya.
Mungkin kemarin ada yang sudah daftar dari Aceh juga, karena dari Aceh itu jam segini, jam 7 malam itu biasanya masih sholat maghrib gitu ya. Makanya kita geser sedikit ke jam 7.15 supaya teman-teman yang dari luar kota juga bisa ikut join bersama kita. Oke, sudah kenal dengan Coach Risma sebelumnya. Coach Risma adalah salah satu trainer ya, trainer hipnoterapis dan trainer kelas menulis fiksi dan non-fiksi di Mas Lama Media Mandiri. Hari ini kami yang hadir hari ini adalah dari Mas Lama Media Mandiri. Seperti kata Coach Risma tadi, kami bukan hanya menyajikan untuk kelas-kelas menulis, tetapi juga memberikan coaching untuk gain and loss, awakeness, relationship, dan segala macam untuk coaching-coaching hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan writing healing terapi. Baik, saya izin akan share screen sebentar. Oke, teman-teman sudah lihat screen saya? Oke, kalau sudah siap boleh dikasih jempol di profilnya masing-masing. Oke. Ya. Ya, materi kita malam hari ini adalah kehilangan, grief and loss. How we cope with grief and loss ya. Bagaimana sebenarnya kita itu menghadapi kehilangan itu sendiri. Salam kenal dari saya nama lengkap saya Aida Maslahma Ahmad. Saya mengembangkan program Writing Healing Therapist bersama Coach Risma El Jundi, karena kita certified hypnotherapist, saya juga certified NLP dan expert di point of view Indonesia. Saya juga penulis 26 buku termasuk non-fiksi dan fiksi, dan saat ini bersama teman-teman di Mas Lama Media Mandiri mengembangkan beberapa program kami. Ya, jika teman-teman berkenan yang sudah hadir hari ini, karena ini adalah sesinya kita sama-sama berbicara dengan diri kita sendiri, maka berkenan teman-teman membuka kameranya, lalu menyediakan kehadirannya di sini 100% bersama kita gitu ya. Walaupun banyak sekali pekerjaan mungkin di luar sana, ada deadline dan segala macam, kita tinggalkan sejenak gitu ya. Saya juga memohon kalau bisa teman-teman berada dalam private space, jadi tidak diganggu oleh mungkin ada yang masih menghubungi lewat telepon untuk pekerjaan, atau mungkin anak-anak yang sedang ingin bermain dengan ibunya gitu ya. Tapi untuk 1,5 jam atau 2 jam ke depan, teman-teman bisa mengambil private space yang teman-teman bisa mengikuti proses ini hingga selesai nanti ya. Dan hal yang lainnya adalah teman-teman harus yakin dengan diri sendiri dan harus berani mengakui apapun nanti dalam proses kita. Mungkin kok aku merasa ada sedih, kok aku merasa ada yang marah gitu ya. Akui saja dan kita lewati saja apa yang terjadi hari ini melalui proses-proses yang akan kita lewati bersama. Dan yang terakhir, saya berharap sekali teman-teman bisa enjoy dengan proses ini, sehingga teman-teman bisa mencapai tujuan dari kegiatan ini sampai dengan akhir nanti ya. Lalu, apa saja tools yang teman-teman boleh siapkan? Tolong menyiapkan kertas putih, mungkin ini sudah disampaikan di grup ya. Tolong menyiapkan kertas putih, ada pulpen ataupun spidol, silakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan 2 tools ini selama proses nanti saya akan mendampingi teman-teman semuanya. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru join. Ya, pastikan teman-teman sekarang berada di private space supaya selama kegiatan kita berlangsung teman-teman tidak terganggu. Ya, kenapa sih sebenarnya kita mengangkat tema kehilangan ya? Tema kehilangan di sini itu bukan
bukan hanya dalam relationship, ya, bukan hanya misalnya karena perpisahan karena divorce gitu ya, tetapi dalam makna yang sangat general, misalnya kehilangan anak, kehilangan momen pekerjaan, kehilangan bisnis yang 3 miliar misalnya ya, kehilangan coach atau kehilangan seorang guru, kehilangan waktu untuk menemani anak-anak tumbuh kembang, macam-macam ya. Jadi ini makna kehilangan, kenapa kami mengambil makna kehilangan ini, tema kehilangan ini, berdasarkan hal yang sangat general. Siapapun kita ya, ketika kita melekat pada sesuatu, apapun itu, ketika itu tidak ada lagi, maka perasaan kehilangan itu pasti akan muncul. Atas dasar inilah kenapa kami mengambil tema kehilangan. Lalu yang kedua, setelah pandemi COVID-19 kemarin, itu banyak sekali orang-orang di seluruh dunia, ya, 260 juta manusia di dunia itu mengalami depresi. Ya, jadi data dari WHO menyatakan 260 juta manusia di dunia mengalami masa depresi, macam-macam karena kehilangan harta, macam-macam ya. Banyak sekali kehilangan-kehilangan itu. Bagaimana dengan Indonesia? Bahkan Indonesia pun 30%-nya generasi muda kita, bukan berarti generasi tuanya tidak ya, juga mengalami masalah kesehatan mental yang sangat serius. Salah satunya apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena kehilangan tadi itu. Ya, kita akan berbicara dulu sedikit tentang emosi dan bagaimana sebenarnya dalam dunia psikologi ya tentang kesehatan mental. Ini ada roda emosi dari Plutchik ya. Di sini dia menggambarkan kenapa roda emosi ini dalam bentuk lingkaran gitu ya. Karena itu semua akan saling melingkar. Kapan kita merasa optimis, kapan kita merasa marah, kenapa kita jadi marah, benci, muak, duka, itu selalu berputar dalam kehidupan kita. Gitu. Bahkan kalau dilihat dengan MRI gitu ya, otak kita itu emosinya itu seperti tangga gitu. Makanya ketika kita berada dalam kondisi yang bawah, itu bisa naik jadi ketawa di atas karena emang emosi manusia itu seperti tangga di dalam otak manusia. Jadi dia itu akan seperti lingkaran, tidak akan berada pada satu titik saja. Misalnya kalau kita berada dalam kondisi kecewa, apa sih tanda-tanda kalau seseorang itu merasa kecewa? Ada kedukaan di situ, ada sedih di situ, lalu ada merasa termenung di situ gitu ya. Lalu dekat dengan rasa penyesalan, ada merasa bosan, ada muak, ada benci. Nah, lingkaran roda emosi ini akan membuat kita pada penyadaran. Jadi saya sering sekali ngomong sama diri sendiri, kok kayaknya saya lagi kesel ya sama diri sendiri. Jadi saya cek itu bagian mana ini, jangan-jangan saya sedang burn out gitu ya. Kesel ini karena terlalu banyak yang sedang saya kerjakan, tapi sebenarnya gitu. Jadi roda emosi Plutchik ini bisa menjadi arahan bagi kita sedang berada pada emosi yang seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Oke. Nah, mengenai kehilangan sendiri, ada seorang psikolog ya, namanya Elizabeth Kubler-Ross. Ia menuliskan dalam sebuah bukunya tentang grief and loss, dia mengatakan bahwa ada stage-stage kita itu merasa kehilangan, ada tahapannya. Meskipun tahapan ini nggak secara berurutan ya. Tahapan yang pertama itu adalah denial. Denial itu kayak gimana sih sebenarnya? Kita tuh mengingkari gitu ya. Kita tuh mengingkari kok, merasa nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin, aku ditipu sama temenku gitu. Jadi kita merasa menganggap itu nggak benar gitu. Kita mendenial gitu. Lalu tahap yang kedua itu kita ada anger gitu. Anger, bahkan kita mungkin akan marah nih sama Tuhan. Tuhan kok sama gue sih harus menjalanin ini gitu ya. Kita marah sama pasangan, kita marah sama teman, kita marah gitu. Nah itu adalah stage-stage ketika kita mengalami kehilangan gitu.
Lalu yang ketiga, itu adalah ketika kita melakukan bargaining. Bargaining ini seperti apa sih sebenarnya? Bargaining ini seperti kita melakukan skenario what if. Coba ya, gua kemarin jaga kesehatan. Coba aja ya kalau kemarin gue lebih perhatian sama ibu. Mungkin ibu meninggal dalam kondisi yang tenang gitu. Coba ya kalau kemarin saya lebih perhatian sama suami saya, mungkin nggak bakal diambil sama perempuan yang lain misalnya gitu ya. Atau coba ya kalau saya bisa lebih menjadi sahabat mertua gitu. Nggak mungkin juga saya akan berantem seperti ini atau mengalami divorce. Itu macam-macam. Kita akan mengalami masa-masa bargaining ketika kita menggunakan skenario what if. Ya, itu berlaku dalam banyak hal. Nah, yang keempat adalah kita mengalami depresi. Depresi ini perlu diingat teman-teman, tidak berarti depresi itu seseorang mengalami perasaan diam di rumah, tidak melakukan apapun, tidak. Bisa jadi dia moving out, dia tetap jalan ke sana kemari, tetapi di dalam hatinya ini ada sesuatu hal yang sangat berat sekali gitu. Sangat merasa terluka sekali. Ada seseorang yang ketika merasa depresi, dia tetap bekerja tetapi berat badannya turun drastis gitu. Bisa jadi itu adalah suatu kondisi stage seseorang mengalami depresi. Nah, stage kehilangan selanjutnya adalah acceptance. Acceptance ini penerimaan, bukan berarti bahwa seseorang itu ketika dia melakukan penerimaan bahwa dia sedang melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Belum tentu. Tetapi dia menerima dan dia berusaha berdamai dengan kehilangan itu sendiri, kedukaan itu sendiri. Gitu. Jadi setiap orang nggak semuanya ya akan mengalami stage ini gitu. Bisa jadi ada yang misalnya hanya depresi saja gitu. Ada juga yang sudah melakukan acceptance gitu ya, sudah melakukan penerimaan. Ya sudah, Tuhan ngasih gue anak yang sangat istimewa. Ya sudah, aku jalani saja gitu. Mungkin dia sudah sampai kepada tahapan stage selanjutnya gitu. Jadi setiap orang akan berbeda-beda, tidak sama gitu ya, tidak sama. Begitu juga nanti ketika teman-teman melewati proses-proses ini bersama kami nanti juga akan berbeda-beda, tidak selalu sama. Ya, sebelumnya saya akan sampaikan karena saya dari expert dari point of view. Di point of view itu kita selalu melakukan perenungan pada diri sendiri. Teman-teman semua di sini mungkin ada yang berperan sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang pekerja, seorang yang deadliner gitu ya. Ketika kami mengajak pada posisi pause, berarti teman-teman siap meninggalkan dulu semua peran-peran itu tadi, lalu bersiap untuk masuk kepada diri sendiri gitu ya. Berbicara dengan diri sendiri pada momen pause ini. Jadi nanti saya akan memandu teman-teman untuk proses pause, pertanda bahwa kita siap melewati proses ini ke depan dan sadar dengan momen acceptance atau kehilangan itu sendiri. Oke, kalau teman-teman sudah siap, saya minta diberi tanda jempol di profilnya masing-masing. Ya, kalau sudah siap, kita akan mulai. Nanti saya akan memandu dengan ada musik di belakangnya. Saya juga akan ikut bersama teman-teman juga, Coach Risma dan teman-teman dari Mas Mama Media Berdiri juga akan ikut bersama teman-teman untuk pause sejenak. Kita lepaskan dulu hal-hal yang ada di luar diri kita. Ini adalah saatnya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Teman-teman boleh tarik nafas yang dalam jika berkenan. Tarik nafas yang dalam, 1, 2, 3, 4, tarik, lepas, 1, 2, 3. Ulang lagi,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, lepas dan katakan. Sudah dengar? Ya. Mohon maaf semuanya, ini ada kendala. Kita tunggu coach masuk lagi ya. Teman-teman mohon maaf. Tadi sinyal kita hilang. Kita boleh mulai lagi dari awal. Oke, mohon maaf. Kita mulai lagi dari awal. Teman-teman boleh mengambil posisi yang ternyaman mungkin. Ternyaman mungkin. Kita latihan pernapasan lagi. Tarik napas yang dalam. 1, 2, 3, 4. Lepas. Oke. Saya nanti akan menyalakan musik di belakang ini. Untuk membantu teman-teman semua. Oke, sudah bisa didengarkan? Yasmin, sudah bisa didengarkan? Sudah masuk, Kak. Oke. Teman-teman boleh sambil memejamkan mata. Tak bisa ku berbicara dengan diri kita sendiri. Dialog di hati, rasa gelisah mengiring, berharap ada yang mengerti, berharap ada di sini. Terang-terang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahaya memberi aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini.
Kalau ini rasa gelisah mengiringku, berharap ada yang mengerti, berharap ada di sini. Terang datang ayam beri aku petunjuk, kadang tidak menghampiri. Oh, datang menanti ayam beri aku petunjuk, tenang hari ini. Jauh aku dari sedih, aku merindu padamu. Jauh dari gelap, aku kembali padamu. Ya, kita kembali lagi setelah proses pause tadi. Kalau tadi ada poin perasaannya 7, 8, 9, sekarang teman-teman boleh share lagi berapa poin perasaannya di kolom chat. Boleh di-share apakah sama mungkin atau tiba-tiba ngantuk ya Kak Aida kalau kita ikut proses pause gitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang tidak terbiasa untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, tidak terbiasa bermeditasi, biasanya agak mudah ngantuk. Ya, ada yang masih tetap semangat, ada yang tetap ngantuk. Ada 6-7 Kak Saila. Jujurnya ngantuk sih Kak. Oke, ada 8. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah ya. Semuanya benar. Gitu ya. Apapun yang teman-teman rasakan itu adalah itu yang teman-teman rasakan hari ini. Oke? Sorry. Ya. Sekarang kita akan mulai dengan proses memakai point of view, ya. Buat teman-teman yang belum pernah mengenal tentang point of view ini adalah sebuah tools ya, sebuah tools yang didesain secara psikologi untuk mendampingi proses coaching. Oke. Sekarang ada 6 gambar orang di sini. Teman-teman boleh memilih satu gambar yang ada di layar masing-masing. Pikirkan satu orang yang teman-teman merasakan kehilangan atau kedukaan tentangnya gitu ya. Ini mungkin nggak akan sama ya, nggak akan sama persis gitu mukanya. Tapi teman-teman boleh melihat
mungkin sorot matanya, ya, mungkin ekspresinya, mungkin roman wajahnya, atau mungkin cara ia menatap, gitu ya, atau mungkin cara ia tersenyum, gitu. Teman-teman boleh memilih salah satu dan pikirkan tentang orang itu. Oke? Saya perlu mengetahui apakah teman-teman sudah memilih salah satu dari gambar yang ada di sini. Jika sudah, saya minta fokus pada satu gambar dan ambil fotonya dengan kamera handphone Anda. Ya, mungkin gambarnya yang si kakek ini gitu ya. Silakan. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersama. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena
Karena Recording in progress. selalu ada senang itu sementara. Jika senang jangan lari, jika sedih jangan lari. Sederhana diri di depan si panjang, karena hidup tak hanya senang dan indah, indah dan senang, senang dan indah, indah dan senang, senang dan indah, indah dan senang, senang dan indah, indah, senang, senang dan indah, indah, senang, indah, senang, indah, senang dan indah, indah, senang. Ya, saya mau teman-teman setelah kita proses tadi, teman-teman boleh sharing. 1 atau 2 orang, silakan di-unmute saja. Kita sharing. Insight apa sih yang didapatkan dari proses ini? Kira-kira apa yang kamu rasakan dari proses ini tadi? Boleh ada yang mau sharing? Silakan di-unmute saja. Kalau tidak mau kelihatan mukanya juga silakan. Open kamera boleh, tidak open kamera juga boleh. Kita mungkin perlu sharing, kita dapat insight apa dari proses ini. Silakan, ada yang mau berbagi? Kamu Tia mau berbagi? Silakan. Silakan di-unmute. Ya, halo, selamat malam. Salam kenal Mbak Aida. Salam kenal. Kalau saya sih, kok saya ngerasa ini vibrasi frekuensinya kok pas banget ya. Saya ngerasa ini kok pas banget gitu ya. Contohnya kayak misalkan mulai dari foto, ya dari foto, foto itu ya saya kehilangan seseorang gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian saya tulis apa perasaan Anda terhadap orang ini di poin pertama. Yaitu salah satunya adalah keceriaan yang biasanya kita berdua tuh ketawa-ketawa kayak gitu-gitu. Biasanya kita suka dialog bersama, diskusi kayak gitu-gitu, itu yang ada yang miss kayak gitu kan. Terus ngebuka kartu gitu kan, feeling saya tuh di kartu nomor 2, nggak tahu itu ininya nomor 2 gitu kan. Ya. Terus pas kebuka itu kok sama kayak apa, ada 2 orang yang kulit hitam itu lagi keceriaan, diskusi, maksudnya ngobrol, kok sama itu sih. Jadi terus ditambah denger lagunya kayak gitu, itu kayak gambarin oke, ya intinya adalah setelah saya sudah nggak sama dia gitu kan, ya oke, intinya adalah selama ini saya selalu judging dia, maksudnya selalu berpikir selalu negatif terhadap dia, berpikir selalu negatif. Ya mungkin ya saya juga harus ke dalam diri saya juga gitu kan. Oh ya, mungkin saya lebih emosian, saya memang lebih ini. Nah,
ya mungkin mantan saya itu dia lebih, memang sih selama kita dulu berhubungan itu dia lebih wise gitu kan, lebih bijak gitu kan. Dan dari kata-kata lagu itu tuh kan menunjukkan bahwa sebenarnya ini kayak isi hatinya dia yang ya kayak gini loh, kayak gitu sih. Cuma ya intinya adalah ini semua kok sevibrasi itu aja sih Mbak. Jadi malu. Makanya kan tadi kan mulai dari yang aku kan nggak pernah nulis-nulis kayak gini ya. Maksudnya aku kan selama ini kan nganggap dia itu selalu ngejanjinya negatif mulu gitu kan. Ya kan kamu tuh kayak gini, kayak gini, gini, gini. Tapi kan dengan oke, apa sih yang kamu rasa kehilangan sama dia tuh apa aja kan aku deskripsiin tuh apa aja. Aku tuh mulai kebuka. Iya ya, aku kangen yang ini, aku kangen ini. Ya biasanya kita tuh sama-sama suka filsafat. Sekarang nggak ada lagi teman buat dialog filsafat. Ya apa sih? Biasanya ada sesuatu hal ilmu-ilmu yang baru kita diskusi itu sekarang udah nggak ada. Ya biasanya kita suka argumen. Jadi ya ya itu tuh yang akhirnya pas di deskripsi itu ya, makanya tadi aku sempet nangis. Nangis. Dan ditambah lagi dengan apa namanya apa buka gambar kok sama ini poin pertama sih keceriaan kita berdua kok sama itu aja sih Mbak. Thank you banget. Iya, terima kasih Kak Mutia. Memang mungkin apa yang teman-teman rasakan malam ini itu adalah penyampaian pesan ya, penyampaian pesan dan energi yang sedang teman-teman rasakan untuk berbicara kembali dalam diri kita sendiri. Gak apa-apa, mungkin ada yang sedih, ada yang nangis, mungkin memang itu yang sedang kita butuhkan malam ini ya. Jadi biarkan saja gitu. Yang penting kita sadar bahwa kita sedang melewati proses itu. Oke, boleh satu lagi ada yang mau sharing? Kak Sheila mau sharing? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya tadi ngerasain sama sih kayak kamu Tia juga gitu kayak kok ngepas banget ya gitu kayak mulai dari foto kebetulan keinget sama papa yang setahun lalu meninggal kan gitu. Jadi kayak dari foto juga itu sorot-sorot matanya juga mirip-mirip sama papa. Aku kebetulan tuh fotonya gitu. Dari foto sorot-sorot matanya juga mirip-mirip gitu. Terus tadi sempat nangis juga pas ngomong mungkin ngerasa menyesal gitu karena belum maksimal ngurusin papa kemarin gitu. Terus pas ngebayangin papa ngomong juga kayak itu tuh banjir banget gitu. Nah, terus pas milih kartu juga kayaknya ngepas banget juga gitu kayak di situ gambarnya kebetulan aku milihnya yang tengah bawah ya. Itu gambarnya kan apa anak kecil gitu, apa cewek lagi meluk anak kecil cowok gitu. Walaupun aku tuh ngerasa relate kayak kok bisa ngepas ya rasanya tuh pengennya meluk gitu, meluk papa gitu gitu. Jadi kayak ngepasnya tuh kayak kok bisa sih pas gitu yang meluknya tuh yang ceweknya gitu. Yang ceweknya yang meluk si anak kecil cowok kan kalau di situ. Nah, cuman kebetulan relate-nya adalah aku pengen meluk gitu. Pas sama perasaan aku pengen meluk gitu. Ya, pengen meluk papa ya. Ya, apapun ya teman-teman yang merasakan hari ini, itu adalah apapun itu ya, itu sedang teman-teman butuhkan hari ini. Gak apa-apa, kita perlu sedih hari ini, kita perlu marah mungkin ya. Memang itu yang sedang kita putuskan sekarang. Saya akan ngajak teman-teman kembali. Kita akan berproses selanjutnya. Atau masih ada yang mau sharing? Satu lagi boleh? Ada yang mau sharing satu lagi? Boleh silakan di-unmute saja. Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Kita akan di proses selanjutnya.
pada dasarnya kan kehilangan itu keniscayaan ya, pasti bakal ada. Karena kematian itu pasti gitu. Memisahkan kita dengan dunia sekarang dengan pergeseran frekuensi dunia yang lain. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih yang ingin disampaikan oleh semesta kepada kita lewat kehilangan itu? Ya. Saya punya 6 kartu. Teman-teman silahkan menentukan kartu yang mana. Diingat baik-baik posisi kartunya. Nanti saya akan membuka kartu ini. Dan teman-teman akan mendapatkan clue-nya apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh semesta kepada teman-teman semuanya. Oke? Sudah siap? Kita boleh menentukan kartu manapun, bebas ya. Kiri, bawah, tengah, kanan, atau atas. Sudah? Saya akan buka kartunya. Ingat posisi kartu teman-teman masing-masing. Tarik nafas dan fokus. Oke. Kita perhatikan kartunya. Sudah ingat posisi kartu masing-masing? Oke. Pesan universe ini sebagai arahan. Selanjutnya tuh teman-teman harus ngapain sih kalau sudah merasakan hal yang seperti ini gitu ya. Kalau merasakan sudah ada kehilangan, marah, sedih, dan segala macam, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa yang ingin disampaikan oleh semesta lewat semua kejadian yang ada dalam hidup kita? Oke? Teman-teman akan dipandu oleh Coach Risma, bagaimana kita berbicara dengan semesta dan kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sekarang silakan ambil posisi paling nyaman, boleh sambil bersandar, duduk senyaman mungkin. Teman-teman selanjutnya akan dipandu oleh Coach Risma, bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Silakan diawali dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan insight dan vibrasi yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan apa yang sedang dirasakan sekarang. Dan sebelum ini, barusan di atas ada pesan semesta yang pasti sudah juga teman-teman simpan di dalam hati apa yang harus dilakukan setelah melewati serangkaian proses yang sudah dipandu oleh Coach Aida. Pastikan posisi teman-teman dalam keadaan yang sangat nyaman, senyaman mungkin. Boleh memejamkan mata, boleh sambil memeluk diri, rasakan udara yang hadir di sekeliling Anda semua. Mungkin ada gemericik air, mungkin juga ada suara nafas Anda sendiri. Tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Bagus. Anda sudah hadir seutuhnya di sini. Anda menerima bahwa tidak ada orang yang bisa memilih masa lalu.
tetapi Anda bisa memilih masa depan. Bayangkan, imajinasikan Anda sedang berada di sebuah tempat yang paling Anda sukai, atau bila 1 bulan terakhir ini ada kenangan yang sangat indah dan sangat berkesan, panggil lagi. Munculkan ke dalam pikiran Anda. Hadirkan. Mungkin tempatnya, mungkin seseorang yang sedang berada bersama Anda. Saat Anda sedang tidak mood, sedang tidak bahagia, sedang tidak beruntung, bukan berarti Anda tidak berguna. Namun malam ini, katakan pada diri Anda bahwa aku mengizinkan diriku untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi diriku dan orang lain. Aku mengizinkan diriku untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi diriku dan bagi orang lain. Bahwa diriku menjadi sumber manfaat untuk orang banyak karena aku tahu kebahagiaan terbesar adalah saat aku sanggup. Kebahagiaan terbesar adalah saat aku sanggup dan mampu membahagiakan diriku sendiri serta bermanfaat untuk orang lain. Tarik nafas perlahan. Sampai kita tua. Masih dengan kenangan yang terakhir Anda rasakan. Begitu bahagia. Berterima kasihlah pada Tuhan. Hati ini sudah tenang. Ternyata sedih adalah kondisi ketidaktahuan aku akan arti sejati hidup ini. Ya, katakan bahwa aku yakin, sangat yakin, setiap hari keyakinanku bertambah nilainya, bertambah besar, bahwa hidupku ini akan bermakna untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku sayang, bahkan untuk orang yang aku cintai, dan mereka siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup aku. Peluk diri Anda, peluk yang erat. Katakan pada diri Anda sendiri. Terima kasih, wahai diri. Aku menerima diriku sepenuhnya. Aku menyayangi diriku sendiri. Dan aku merasa beruntung bahwa kini aku ada di sini. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Sekarang di tempat dan kenangan yang paling indah yang sudah Anda bawa di malam hari ini. Bayangkan, di situ Anda mendapatkan sesuatu, bahwa Anda diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memiliki citra diri. Katakan pada diri
bahwa aku hanya mengizinkan sugesti positif yang masuk ke dalam hati dan pikiranku. Aku hanya mengizinkan sugesti positif, pikiran positif yang masuk ke dalam diriku. Aku menguasai pikiran dan perasaanku. Malam ini, Anda sudah memilih berpikir dan merasa yang baik tentang diri Anda sendiri. Karena memang demikianlah seharusnya. Kini hati Anda sudah jauh lebih tenang, jauh lebih damai, lebih tentram, dan percaya akan ada masalah. Risma suaranya ke mute. Sampai pisang tuh. Anda kini sudah berada dalam kesadaran yang penuh bahwa semakin dewasa, semakin banyak pengalaman, semakin banyak belajar, Anda semakin bisa berdamai dengan kekecewaan, dengan kesedihan, dan berdamai dengan kemarahan. Dan Anda dimampukan berdamai dengan segala hal yang Anda alami di luar kendali Anda sendiri. Semakin Anda sadar, semakin Anda mengerti, semakin bebas dari penguasaan emosi negatif, dan Anda bebas dari hidup yang dipenuhi dengan energi negatif. Malam ini, Anda adalah pribadi yang penuh dengan ketenangan. Anda percaya bahwa Tuhan membawa diri Anda ke situasi lain yang jauh lebih baik mulai malam hari ini, esok, lusa, selamanya. Karena Anda sudah mengizinkan hanya situasi yang baik yang akan hadir ke dalam perasaan Anda. Peluk diri Anda, peluk. Katakan, apapun yang membuat aku bersedih, katakan dalam hati, apapun yang membuat aku bersedih, itulah cara Tuhan mengajarkanku makna ketegaran hidup. Apapun yang membuat aku bahagia, mengingatkan betapa berharganya aku. Aku dicintai oleh Tuhan, dan inilah yang menjadi kekuatan hidup aku. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Mulai malam ini, semua kesedihan, kehilangan, kemarahan, kekecewaan memang sudah diizinkan terjadi padaku, karena aku percaya Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu mendewasakan jiwaku. Katakan pada diri Anda,
semua kesedihan, kehilangan, kemarahan, kecewaan memang diizinkan terjadi oleh Tuhan karena punya tujuan yang baik untuk diri Anda. Malam ini, hadiah terindah adalah diri Anda semakin tidak salah memilih prasangka terhadap takdir. Katakan pada diri sendiri, peluk diri Anda, katakan, wahai diri, aku tidak salah memilih prasangka terhadap takdir. Hidupku saat ini semata-mata adalah anugerah. Aku bersyukur pada Tuhan bahwa Dia telah menciptakan dan memeliharaku sampai saat ini. Dan aku tidak mau mengingkari dan mendustai nikmat ini. Anda masih berada di tempat yang paling nyaman, yang paling membuat Anda terkesan, sehingga membuat Anda semakin menyadari dan semakin menerima, semakin tenang, karena Anda berhasil memfokuskan pikiran dan perasaan hanya untuk memikirkan dan merasakan hal-hal positif agar hidup Anda lebih kuat, tidak menjadi lemah dalam jangka waktu yang panjang, dan menyerahkan hal-hal yang terjadi di luar kendali hanya pada Tuhan. Anda masih berada di tempat yang sama. Bayangkan wajah Anda. Bayangkan, hadirkan wajah mereka yang sangat Anda sayangi. Bayangkan dia hadir di hadapan Anda. Bayangkan dia hadir. Katakan padanya bahwa hari ini hatiku tenang. Hal-hal yang tidak sanggup kupikirkan, dengan senang hati kuletakkan dan kuserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selamanya aku akan tenang. Selamanya aku akan tenang. Pun jika aku diizinkan mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami kesedihan, aku sudah tahu bahwa itu adalah bagian dari proses Tuhan mencintai. Dan segala proses menyakitkan akan aku terima karena hidup adalah siklus. Tarik nafas, hembuskan perlahan.
Kedamaian itu semakin mendalam, semakin mendalam, dan Anda sudah bersiap melepaskan. Anda sudah bersiap melepaskan tangan seorang yang sedang berdiri di hadapan Anda. Karena mulai malam ini, Anda adalah pribadi yang tenang. Buka mata Anda perlahan. Jika Anda masih merasa berat, buka telapak tangan Anda perlahan. Buka mata Anda perlahan. Karena malam ini Anda sedang menyambut diri yang baru. Yang sudah berada dalam kesadaran penuh. Yang sudah berhasil berdamai. Yang sudah tidak salah mempersepsikan takdir. Silakan kembali ke posisi semula. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tempat yang Anda panggil barusan menjadi tempat yang akan Anda ingat. Baik, teman-teman sudah kembali di posisi semula. Semesta sudah menyampaikan pesannya, apa yang seharusnya kita lakukan setelah proses ini. Saya minta teman-teman menuliskan apa rencana Anda selanjutnya. 1 kali 24 jam, 1 kali 1 minggu ke depan, dan 1 kali 1 bulan ke depan. Silakan dituliskan di kertas masing-masing. Setiap proses sadar harus diikuti dengan action plan apa yang harus kita lakukan 1 kali 24 jam ke depan. Minimal harus tahu ya apa yang harus dilakukan 1 kali 24 jam ke depan, 1 kali 7 hari ke depan, dan 1 kali 1 bulan ke depan. Silakan ambil alat tulis teman-teman semuanya. Dituliskan apa yang ingin dilakukan selanjutnya.
tuliskan 1 kali 24 jam ke depan, 1 kali 1 minggu ke depan, dan 1 kali 1 bulan ke depan. Apa yang ingin kita lakukan? Berdasarkan pesan yang sudah disampaikan oleh semesta kepada kita semuanya. Baik. Mungkin teman-teman sudah menuliskan ya. 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari ke depan, dan 1 kali 1 bulan ke depan. Oke. Sebelum saya sharing closing statement kita pada malam hari ini, saya minta teman-teman untuk menuliskan di kolom chat 1 kata yang teman-teman dapatkan dari semua proses kita dari awal hingga akhir tadi. 1 kata saja di kolom chat. Silakan teman-teman ditulis apa yang mewakili perasaan teman-teman hari ini dari proses kita dari awal hingga akhir tadi. Mungkin ada yang merasakan damai, mungkin ada perasaan berani gitu ya, atau ada perasaan memaafkan. Ya, Kak Yasi tenang, Kak Mutia ikhlas, Kak Saila penerimaan, Kak Ilza semakai damai. Ya, senang sekali ya kita berada pada momen sadar. Oke, mungkin yang lain-lain juga merasakan hal-hal yang lain.
Sebelum nanti kelas kita berakhir, teman-teman akan di-share oleh Kak Yasmin untuk daftar hadir. Ya, Kak Saila, semangat sama peranku ke depan. Iya, semangat Kak Saila ya. Oke, ada closing statement dari kita. Ini quotes bagus banget ya. Beberapa orang datang dalam hidup kita, meninggalkan jejak di hati, namun kita tidak akan pernah sama lagi. Mungkin orang-orang itu datang meninggalkan jejak, memberikan warna, tapi kita yang sudah diwarnai ini tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Ya, demikian dari kami. Kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan kata-kata di ujung kelas kita malam hari ini, kami sangat senang sekali. Kita akan melakukan mungkin sesi-sesi yang lainnya di tema-tema yang lain. Jika ada yang mau disampaikan, boleh sebelum kita berpisah, say hi gitu ya. Aku Kaida, Iya, silakan. makasih banyak udah ngadain acara keren kayak gini gitu karena eh, kadang kita kehilangan tapi nggak ngeh gitu apa ya kayak nggak sadar gitu. Ya cuman nangis doang gitu saat kehilangannya mah gitu tapi udah lalu ya dengan tuntutan peran yang banyak jadi udah terlupakan gitu aja. Nah ada sesi kayak gini menurut aku jadi kayak eh punya waktu untuk ngerasain lagi gitu, ngerasain buat berdamai lagi sama kehilangan yang sebelumnya mungkin gak terlalu aku rasain banget gitu. Jadi makasih buat Kak Aida, buat Terisma. Sama-sama. Aku cuma closing aja bahwa apapun yang terjadi saat ini kita ada di sekolah kehidupan. Jadi kita tuh bermain dengan rasa. Intinya adalah perjalanan hidup ini adalah kita bermain rasa. Di saat kita lagi sedih, kita lagi bermain rasa sedih. Di saat kita lagi bahagia, kita lagi merasakan bahagia gitu loh. Jadi intinya adalah tujuan kita hidup di bumi adalah sekolah kehidupan, menikmati perjalanan rasa ini sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Walaupun secara teori, kayak gitu ya, tapi dengan pada saat kita ngalamin, ya hanya ya sudah, hadapin walaupun sedih, tapi intinya adalah kita harus menghadapi itu gitu loh, karena ini adalah semua perjalanan rasa gitu kan. Karena ngomongin soal kehilangan, jujur saya di usia 30 tahun, 31 tahun, saya sudah ditinggal suami saya meninggal gitu kan. Dengan anak masih kecil. Nah, akhirnya cara membangkitkan pada saat itu adalah saya buat setiap tahun itu dengan tema. Ini boleh sharing sedikit? Boleh, silakan. Jadi tahun 2000 di usia saya 27 tahun saya harus ngurusin suami saya yang sakit parah pada saat itu gitu kan. Di selama 2 tahun setengah gitu sampai akhirnya suami saya meninggal udah nggak kuat untuk cuci darah. Dan di saat itu saya punya baby maksudnya saya punya anak balita. Nah, itu saya karyawan bank jadi mana kita nggak bisa kondisi pada satu stresnya luar biasa. Nggak ada maksudnya tekanan dari kantor nggak naumin keadaan kita. Terus kemudian kita tuh serasa kayak sendiri pada saat itu karena semua dipikul di kepala kita sebagai perempuan gitu kan. Dan tapi akhirnya setelah suami saya meninggal, karena saya
pada saat itu. Saya yakin bahwa apa yang terjadi sama suami saya itu adalah tanggung jawab saya, mungkin ini perjalanan hidup saya, bahwa saya dikasih ujian ini bahwa saya kuat. Saya ya Tuhan tahu bahwa ini manusia ini bisa punya kekuatan itu untuk menghadapinya gitu kan. Dan akhirnya apa hasilnya? Di saat kekuatan itu dan kita yakin Tuhan ngasih, ibaratnya kita dinaikin tangga lah kan. Nah, setelah suami saya meninggal, saya melihat oke, saatnya saya bangkit. Tahun 2017 saya membuat tema itu adalah tahun kebangkitan. 2018 itu tahun saya bertumbuh. 2019 adalah tahun saya maju. Dan ternyata setiap tahun saya buat tema itu, alhamdulillah gitu loh. Saya yang nggak nyangka akhirnya dulu waktu zamannya saya masih maksudnya masih sama di suami saya enak kali ya kalau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan pada saat itu kan. Tapi akhirnya itu kesampaian juga di tahun 2019. Nah, sampai akhirnya pandemi. Nah, di pandemi itu Tuhan ngajarin saya untuk saya setelah umroh itu, Tuhan ngajarin saya tentang pulang umroh itu banyak banget hidayah, nggak tahu istilah hidayah atau apa, tapi banyak hal ilmu yang saya pelajari waktu saya umroh di sana gitu kan. Ada di saat saya mungkin kalau yang lain pada saat umroh itu menikmati proses ritual gitu ya. Tapi yang ada kalau di saya itu adalah pertanyaan di kepala saya. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, kenapa ya Tuhan, kok saya banyak banget pertanyaan ini di kepala. Ini bukannya saya nggak bersyukur gitu loh. Tapi ini maksudnya apa gitu kan. Sampai saya bertanya, jadi saya banyak ngamatin orang di sana. Maksudnya tawaf itu apa, maksudnya sah itu apa, sampai akhirnya di saat saya sholat tahajud, saya nulis benar journaling, karena kalau di saat kita lagi butuh jawaban, menulis adalah yang utama. Saya di depan Ka'bah saya nulis, terus tiba-tiba hati saya bilang, Muti hijrah gitu kan. Sampai saya hijrahnya maksudnya apa gitu kan. Saya bertanya lagi, udah transformasi aja diri kamu untuk belajar. Dah, after itu Tuhan tuh kayak nuntun saya untuk saya banyak baca buku-buku spiritual gitu kan. Nah, akhirnya saya ngerasa bahwa di tahun 2020 itu adalah perjalanan spiritual saya pertama. Maksudnya dalam arti perjalanan ke dalam diri saya. Ya, nah ternyata ya kembali lagi ya Mbak. Jadi teman-teman semua, di saat kita sudah fokus terhadap perjalanan spiritual ke dalam diri, terus kemudian tiba-tiba kita ketemu orang di saat perjalanan kita, analoginya adalah kita pada saat kita berjalan, kanan kiri kita tuh pasar kan, jangan lama-lama di pasar gitu loh. Jadi maksud analoginya di sini adalah di saat kita ke pasar itu kita harus sadar diri bahwa apakah itu baik atau tidak untuk diri kita. Tetapi kalau jika kita di pasar itu terlalu lama, itu akan mengikat kita. Kayak gitu. Dan akhirnya saya terjebak di pasar itu gitu kan. Akhirnya saya lupa dengan proses perjalanan spiritual saya, dan akhirnya apa? 2022 ini 2022 kemarin perjalanan spiritual saya tuh berantakan. Saya banyak dibohongin orang karena saya melekat dengan seseorang kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya mungkin Tuhan sayang sama saya gitu kan, bahwa ini kamu udah melenceng gitu. Hati saya selalu hati saya berbicara kayak gitu kan. Sampai akhirnya, halo, kamu dulu punya tujuan Muti, yaitu ayo berjalan ke ilahiyah kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba, oke, Tuhan, saya di awal tahun saya banyak banget tonjokan secara ekonomi dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa oke, Januari sampai Juni ini saya yin lah ibaratnya kayak gitu. Saya berharap di Juli sampai Desember saya yang gitu, sampai saya membuat spirit saya Mbak gitu supaya ini, karena kan ditambah lagi
saya cuma minta doa karena saya saat ini lagi kuliah gitu kan. Dan ya oh iya, jadi eh, eh, apa spirit saya itu adalah Tuhan mengajarkan saya akan ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi eh, walaupun itu paradoks banget ya. Jadi paradoksnya gini, di saat kita sedang belajar ke dalam diri, terus Ya. tapi kita harus juga keluar diri gitu loh. Maksudnya adalah di saat kita lagi berjalan ke dalam diri, memahami karena seringnya kita kontemplasi, perenungan diri gitu kan. Terus tapi kita juga harus keluar gitu kan. Akhirnya saya mencoba keluar. Ternyata keluar itu berat juga gitu loh, paradoks juga. Paradoksnya dalam arti gini, kita punya lingkungan ya di mana lingkungan itu uh, bermain dengan media sosial gitu kan. Lingkungan itu kita harus tahu juga lingkungan luar itu. Kayak misalkan contohnya saat ini saya kuliah di komunikasi yang dimana kaitannya dengan media sosial dan sebagainya. Itu awalnya tuh ini apa sih, kalau orang yang udah ke dalam itu kan hal-hal yang kayak gitu kan nggak apa ya gimana ya, tapi saya harus belajar itu karena kan tujuan utama saya adalah saya acuan untuk anak saya karena anak saya ya siapa lagi kalau bukan dari ibunya kalau nggak saya maju gitu kan. Itu aja sih, cuma saya maaf kepanjangan tapi saya bingung mau ngomong apa, tapi intinya adalah ikutin kata hati, sering dialog dengan Tuhan, sering kontemplasi, Benar. melihat minimal yang pengalaman aku adalah yang aku alami bahwa ini subjektif sekali sih sebenarnya kalau ngomongin soal spiritual. Yes, usahakan lihat awan, diskusi ke awan, dalam arti diskusi semesta, dan setiap pagi itu cuma berkata, ya Allah tuntun aku, itu aja sih. Kenapa? Supaya jangan lama-lama di pasar, karena kalau kita lama di pasar, pasti kita lupa. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih teman-teman yang sangat luar biasa ya. Hari ini terima kasih untuk sudah bersedia hadir di acara kita hari ini. Semoga dari awal hingga akhir tadi teman-teman sudah mengikuti prosesnya, sudah mendapatkan insight dari proses kita ini sesuai dengan judul kegiatan kita. Insya Allah kita akan mengadakan tiap bulan insight internal spiritual side ya. Mungkin nanti kita akan bertemu dengan tema yang lainnya. Semoga teman-teman tetap berkenan mengikuti acara ini. Di chat ada link untuk daftar hadir, mohon diisi oleh teman-teman nanti. Dan kita foto bersama ya. Boleh kayak Yasmin, teman-teman yang kameranya wajah baru. Silakan open kamera. Iya, ada yang masih di jalan ya, Ibu Tuti. Iya, silakan semangatnya. Oke, Kak Yasmin, kita foto bersama dulu. Ada Kak Yesi, cantik sekali malam ini. Ya, silakan yang belum open kamera boleh dibuka. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah Kak Yasmin? Sudah Kak Ida. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Selamat istirahat. Semoga malam ini tidur dengan nyenyak. Amin. Terima kasih Coach Aida. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tema yang Terima selanjutnya. kasih semua. Terima kasih. Maaf. Salam kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Risma, terima kasih. Mbak Risma, undangannya. Terima kasih. Terima kasih Teh. Terima kasih Iya. Kak. Halo Saila, terima kasih. Dadah. Bye. Kak Ida. Dadah Kak Ilza.
Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Kak Ilza, semangat. Sama-sama Teteh. Iya, Kak Ilza, Waktunya dirimu sehat cantik selalu. sekali malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Tuti, hati-hati di jalan. Oke, Teh Iya, Ima, makasih. mudah-mudahan Maaf bisa ikut lagi. tadi sedih nggak bisa ngikutin prosesnya Iya, sambil nyetir soalnya. iya, insya Allah nanti Next time yang ya. next lagi ya Tante ya. Ya, next time aku gabung lagi ya. Iya, Makasih buat ilmu siap. kalian, Teh Iya, Ima. Tante, terima kasih. Sukses selalu ya, sehat semuanya. Amin, sehat. Hati-hati Tante, lagi Assalamualaikum. nyetir. Oke, dah. Waalaikumsalam. Dah. Oke, Kak Fajar. Dah, Kak yuk. Faza, terima kasih. Izin live ya. Yuk, izin Yuk, live izin ya. live ya. Ya.